Bukan menjadi sebuah rahasia jika kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki kekasihnya akhirnya menemukan sebuah babak baru setelah ditangkapnya Peggy alias Peron oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat Selasa 21 Mei 2024 kemarin. Ya, mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari publik lantaran selama 8 tahun seolah jalan di tempat. Selain pujian, warganet pun juga meminta kejelasan terkait DPO pertama yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus yang sempat menghebohkan publik di pertengahan tahun 2016 tersebut. Lantas, seperti apakah respon pihak kepolisian mengenai temuan DPO pertama dalam kasus Vina? Benarkah tertangkapnya Peggy seolah menjadi gerbang pembuka bagi pihak kepolisian untuk tersangka 2 DPO lainnya? Dan benarkah pula tertangkapnya Peggy masih menimbulkan tanda tanya dari pihak keluarga? Pasalnya, pihak keluarga pun juga berkeyakinan jika anaknya tidak terlibat dalam kasus yang bahkan sudah difilmkan tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Orang tua mana yang tidak akan hancur saat mendapati sang anak tercinta yang selama ini dibesarkan secara baik olehnya, tiba-tiba dinyatakan terlibat dalam sebuah kasus yang hingga kini pun masih menghebohkan publik. Ya, hal itulah yang tengah dirasakan oleh Kartini, ibunda Peggy Setiawan alias Peron, yang namanya pun disebut-sebut sebagai salah satu daftar pencarian orang alias DPO, dan beberapa hari lalu telah diamankan oleh pihak kepolisian. Terlihat berurai air mata saat menceritakan rasa ketidakpercayaannya saat nama sang anak diduga sebagai orang di balik hilangnya nyawa Vina dan juga Eki. Kartini pun yakin jika anaknya tidak terlibat dan berharap ada keajaiban Tuhan yang membuat terang benderang permasalahan yang sudah berlarut-larut tersebut. Maka dari itu, mendengar air mata dari ibunda Peggy ini pun, pengacara Hotman Paris Hutapea berharap agar pihak Polda Jawa Barat membuat konferensi pers dan menampilkan Peggy di hadapan awak media agar bisa menjawab simpang siur terkait info Peggy alias Peron yang apakah benar terduga pelaku penghilangan nyawa Vina dan Eki ataukah bukan. Tidak bertanggung jawab karena dia tidak melakukan kejahatan itu. Saya sih doanya semoga anak saya terbebas dari semua fitnah ini. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat. Saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Sebelumnya, pihak kepolisian juga mengungkapkan
Jika 1 dari 3 DPO yang telah dirilis pihak kepolisian tersebut diamankan Polda Jawa Barat, bahkan tidak di lokasi kejadian penghilangan nyawa Vina dan juga Eki, melainkan di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian pun menyebutkan, Peggy diduga bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, belum ada informasi detail lainnya terkait penangkapan Peggy karena menurut pihak kepolisian saat ini pun tengah dilakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkapkan semua hal terkait keterlibatan Peggy. Perkembangan update penanganan kasus Vina Eki yang saat ini sudah kita tangani. Ya, kami dari penyidik di Krimum Polda Jawa Barat bersama dengan tim Mabes Polri telah berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong, atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon ya, yang bekerja sebagai buruh bangunan. Tadi malam kita lakukan penangkapan, kita amankan di Kota Bandung. Jadi yang bersangkutan selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. Ya, terkait dengan teknis penangkapan, terkait dengan proses penangkapan tentu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan selanjutnya nanti dalam perkembangan setelah hasil pemeriksaan, hasil pendalaman oleh teman-teman penyidik di Krimum Polda Jawa Barat yang saat ini sedang berproses, ya sedang melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, berlarut-larutnya kasus ini pun membuat publik pun seolah memilih mosi tidak percaya dengan pihak kepolisian. Apalagi baru-baru ini dengan munculnya seseorang diduga tersangka bernama Saka Tatal yang mengungkapkan tudingan soal pihak kepolisian yang dianggap seolah menghalalkan segala cara untuk membuatnya mengaku sebagai salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan Vina yang saat itu usianya pun baru menginjak 16 tahun. Lantas, seperti apakah praktisi hukum melihat kasus tersebut? Benarkah praktisi hukum juga menduga ada hal yang tidak beres dalam penangkapan salah satu DPO yang bahkan terkesan sengaja diada-adakan untuk meredam keingintahuan publik? Oke, pertama kasus ini memang tentu menarik perhatian masyarakat kita ya secara keseluruhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang secara faktanya ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita sendiri selaku praktisi hukum juga merasakan demikian gitu ya. Pertama, kasus ini tuh sudah 8 tahun berjalan ya. Tiga ada DPO yang kemudian tiba-tiba karena kasus ini viral, satu DPO dengan mudahnya tertangkap, tanda kutip ya. Mudahnya tertangkap tiba-tiba begitu. Padahal selama ini 8 tahun juga tidak tertangkap gitu ya, katanya seperti itu. Yang kedua, kita bicara tentang kasusnya sendiri lah ya. Kasus ini menarik. Kalau kami cermati, kejadian itu kan sekitar tanggal 27 Agustus 2016 ya. Kemudian tanggal 31 September 2016 itu sekitar segitu baru pelakunya tertangkap, katanya 8 orang. Artinya ada jarak waktu yang cukup lama ya dalam hal ini polisi buka fakta seperti itu. Padahal sebenarnya polisi itu dibekali namanya dengan SCI, itu Scientific Crime Investigation gitu ya. Artinya kalau dia melakukan olah TKP, kemudian menanyakan olah data forensik yang ada dan segala macam, itu sebenarnya bisa diketahui, apalagi ternyata 8 orang ini sudah terbukti gitu ya. Yang lebih menghebohkannya lagi, meski sudah diputuskan oleh pihak pengadilan dan menetapkan 8 orang tersangka, belum termasuk Peggy yang baru-baru ini diamankan. Banyak yang masih menyaksikan hilangnya nyawa Vina, yang bahkan di awal sempat santer diberitakan karena kecelakaan tunggal di bawah jembatan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Karena banyak ruang keanehan yang terjadi, praktisi hukum pun juga menyarankan dalam kasus ini sebaiknya pihak pusat untuk turun tangan dan bila perlu melibatkan lembaga independen negara agar bisa menyelesaikan permasalahan yang kabarnya melibatkan salah satu orang penting di Indonesia.
sehingga kemudian dari pengakuannya gitu kan ternyata ada 3 orang lagi. Nah lucunya kenapa kemudian ini tadi semakin menarik adalah ternyata kan lokusnya itu ketika berada di pemeriksaan di Polda Jawa Barat, ternyata kan pelaku 8 orang ini justru mencabut berita acara pemeriksaannya kan, yang mengatakan 3 orang ini tidak terlibat gitu loh. Dan polisi mengatakan itu kita nggak tahu sama sekali intervensinya dari mana gitu. Sehingga saya kira dengan banyak kejanggalan-kejanggalan seperti ini, wajar kemudian kalau misalnya ya saya berpikirnya tentu kita harus periksa ulang gitu loh penyidikannya kan. Karena ada beberapa indikasi juga tiba-tiba si Saka, si pelaku juga tiba-tiba beralih. Dia bukan pelakunya gitu kan. Dia malah diteror, ditekan, dipres pada saat di kepolisian gitu, disuruh mengaku sebagai pelaku gitu loh. Nah, sehingga karena ruang-ruang keanehan yang banyak terjadi ini, kalau kami kira kalau itu dibiarkan pada ranah penanganannya pada misalnya Polres Cirebon, kemudian Polda Jawa Barat, itu nanti justru jadi baru pertanyaan. Kalau kami mengimbau justru sebaiknya Mabes Polri lewat Barreskrim mengambil alih kasus ini, dan kalau perlu melibatkan tim-tim ahli yang mungkin independen seperti misalnya Komnas HAM atau Kompolnas atau LPSK di sini ya, karena ada dugaan intimidasi baik dari saksi maupun pelaku. Nah, sehingga kasus ini bisa betul-betul jernih gitu ya. Apa yang kita khawatirkan, ada dugaan intimidasi, ada dugaan permainan, ada dugaan istilahnya orang bilang kong kali kong lah diantara, mungkin kita nggak tahu siapa yang bermain atau seperti apa nanti permasalahannya, sehingga nanti hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat atas polemik masalah ini tuh bisa terjawab gitu loh. Mudah-mudahan bisa paling tidak memenuhi kepuasan masyarakat 70-80% lah gitu ya. Di balik air mata Ibunda Peggy, hal lain yang cukup menghebohkan adalah bagaimana Ashanty menghadirkan kakak, ayah, dan kuasa hukum Vina dalam podcastnya. Lantas, seperti apakah Ashanty mendengar keluh kesah keluarga Vina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Nugi. Yuk, subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Ya, seolah ingin ikut ambil bagian dan mendukung langkah yang terus diupayakan oleh keluarga Vina untuk mendapatkan keadilan. Baru-baru ini, Ashanty pun juga mengundang Marliana, kakak almarhum Vina, sang ayah dan kuasa hukumnya dalam podcast miliknya. Saat mengunjungi kediamannya kemarin, Ashanty pun mengatakan ia memiliki tujuan untuk mengundang keluarga almarhumah Vina untuk datang. Lantas, apa tujuan Ashanty yang seolah mengawal kasus tersebut? Benarkah pula pasca melakukan podcast, Ashanty pun jadi memiliki sudut pandang lain terhadap kasus pembunuhan Vina? Iya, nggak ada gimana-gimana, tapi paling nggak, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu senang dengan podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Nggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang senang untuk bisa podcast kalau memang bisa ya bisa akhirnya dengan podcast kita nih, semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat aku. Kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, kan aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi-sisi yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu. Itu aja sih.
Di era sekarang ini, podcast pun agaknya memang bak sebuah corong untuk menyuarakan keluh kesah dan permasalahan yang sedang dihadapi dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan seseorang. Berkat sebuah podcastnya yang lalu, istri Anang Hermansyah ini pun juga menyebutkan, ia pun dibuat senang karena pada salah satu podcastnya membuat sebuah kasus kembali terangkat. Padahal sebelumnya sudah dinyatakan bebas oleh pihak kepolisian. Bukan yang Vina, tapi kayak aku ada nih kasus sedih banget sih dengarnya, kayak pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatera. Itu tadinya udah bebas dan sekarang alhamdulillah dengan kita maksudnya blow up dan lain-lain. Iya, jadi seneng gitu kalau bisa. Dan alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya tuh bebas. Jadi ya alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast seperti ini tuh bisa, maksud aku bisa tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan gitu loh. Sementara itu, mau tidak mau, hadirnya film Vina sebelum 7 hari menjadi gerbang awal munculnya kembali permasalahan ini ke hadapan publik. Lantas, seperti apakah masyarakat melihat kasus tersebut? Benarkah masyarakat pun juga bangga pihak kepolisian mulai menemukan titik terang dalam kasus hilangnya nyawa Vina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo aku Hanum Ramantio, ayo subscriber Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Sementara itu, kembali mencuatnya kasus pembunuhan Vina setelah ramainya film Vina sebelum 7 hari. Lantas, seperti apakah masyarakat melihat kasus itu? Benarkah masyarakat pun juga bangga pihak kepolisian mulai menemukan titik terang dalam kasus hilangnya nyawa Vina? DPO ya alhamdulillah sih, kinerja Polri saat ini sudah menjadi salah satu jawaban bagi masyarakat mengenai tersangka. Ya kita apresiasi buat Polri. Ya mudah-mudahan sih dari tersangka berikutnya mengenai kasus Vina ini bisa lebih terungkap dengan secara cepat. Jadi masyarakat itu tidak kembali bertanya-tanya, bahkan tidak menjadi hoax baru bagi mereka. Kalau ngedengarnya pasti bersyukur banget sih ya, karena kan udah ketangkep, karena kan itu pembunuhan, sepertinya kayak pembunuhan berencana ya kalau yang kita lihat. Kayak dan juga kita mikirnya kayak orangnya bersalah atau enggak, tapi kan kayak tragis gitu loh. Dan juga kan pasti keluarga yang ditinggalkan pasti kan juga bener-bener sedih banget, ngerasa kehilangan. Dan yang sedihnya itu menurut aku orangnya ini kayak dilindungin gitu kan. Katanya kan ada yang bilang kayak orang tuanya jenderal lah atau apa. Jadi si DPO ini emang gak ketangkep gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.